Shalom saudara. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih juga buat orang tua kami ataupun penasehat yang sering memberikan masukan buat kami. Dan pertama juga buat Ibu Pendeta Tuti Maneking dan Bapak James Maneking yang sudah memberikan mimbar ini dan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, saya pikir saya nggak perlu diperkenalan lagi ya. Berarti kalau perkenalan berarti orang baru. Baik, saudara, hari ini saya dikasih tema sesuai dengan dari BPH GBI, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel itu artinya, saudara, Allah beserta kita, Allah ada di dalam kita, ada hadir di sekitar kita, dimanapun kita melangkah Tuhan hadir. Amin. Jadi saudara, ketika Tuhan memberi nama ini, dia bilang saudara akan disebut, nama itu disebut Immanuel, berarti itu nama itu yang berasal dari surga. Surga yang memberikan nama itu, berarti saudara, surga tidak pernah tidak menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan bilang Immanuel, berarti kita nggak perlu ragu. Saudara dan saya tidak perlu minta Tuhan untuk tolong kita, Tuhan pasti tolong kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita dahsyat. Kita nggak usah perintah Tuhan, Tuhan sudah tolong. Tuhan nggak usah kita perintah untuk menyembuhkan kita, Tuhan sudah sembuhkan kita. Yang penting iman kita yang menyembuhkan kita, bukan karena doa orang lain. Tapi dikatakan Tuhan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, perlu kita sadari, ketika Tuhan hadir di dunia ini, berarti dia sangat begitu luar biasa sayang terhadap saudara dan saya. Maka malam hari ini, saudara mungkin akhir-akhir ini akan banyak mengkonsumsi vitamin C. Tapi malam hari ini, Immanuel yang saya bawakan ada 4C. Apa saudara? 4C. Kalau konsumsi vitamin C yang kita ini supaya untuk menaikkan imun. Tapi malam hari ini kita akan belajar, saudara. Nah, kita baca dulu ayat yang pertama, ayat bacaan kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudaraku, nama dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti saudaraku, Tuhan pun hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di pikiran kita. Tuhan ada di segenap segi kehidupan kita. Ketika kita melangkah, Tuhan pun ada. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Saudara mungkin tahu lebih dirimu sendiri, tapi lebih tahu buat diri kita daripada kita tahu diri kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat diri saudara dan saya. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita nggak perlu harus memonitor Tuhan untuk melakukan apa saja buat diri kita. Yakin aja bahwa Tuhan beserta dengan kita. Lakukan bagian kita. Maka saudaraku, kita lihat. Nah, Immanuel seperti apa yang dimaksud dalam nas ini? Apakah yang dimaksud oleh menurut nas ini? Yang pertama, ada, katakan bersama saya, kontribusi. Saudara kalau datang di gereja, kontribusinya apa? Jangan cuma datang ngampar apa-apa. Yesus datang ke dunia memberikan kontribusi, berikan dirinya sendiri
Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang saudaraku, kontribusinya Tuhan kepada saudara dan saya begitu luar biasa. Nah, kita melayani di tempat ini, berjemaah di tempat ini, kontribusinya apa? Tuhan memberikan kontribusi dirinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka kita penciptaannya memberikan kontribusi. Saudara, dalam kepengurusan kita di GBI, gembalanya bukan dapat gaji dari sinode, malah bayar iuran. Ada iuran gereja, ada iuran pejabat. Belum lagi nanti kalau musda berikan kontribusi. Nggak dapat secara materi, nggak dapat apa-apa. Tapi kita yakin apa yang kita bangun di dunia ini bersama dengan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Ketika saudara ada di tempat ini, berikanlah kontribusi kita yang terbaik. Tuhan ada di sini. Maka saudara kalau berjemaat di sini, berikan kontribusi yang terbaik di sini. Karena Tuhan sudah memberikan kontribusinya bagi saudara dan saya. Maka ketika Tuhan bilang Immanuel, berarti dia hadir. Dia maha hadir. Dia memberikan kontribusi yang terbaik bagi saudara dan saya. Sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan, belas ini, coba kita baca bersama-sama. Nah, dikatakan memberikan kontribusi yang menciptakan manusia. Manusia sudah melenceng. Dia nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, beberapa hari yang lalu saya lagi set up sebuah sistem di perusahaan saya. Saya pikir saya sudah merasa hebat membangun sebuah perusahaan, tapi sistem yang saya menurutnya sendiri, akhirnya saya introspeksi diri sendiri bahwa sistem yang saya bangun selama ini adalah sistem pasar yang tidak bisa diatur, tidak bisa ada tuturannya. Saya merasa, saya bilang selama ini saya sedang menggerogoti perusahaan yang saya dirikan sendiri tanpa memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan saya. Saya sebagai owner mendirikan perusahaan ini, harusnya saya memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan. Demikian juga karyawannya. Tapi saya tidak memberikan kontribusi yang terbaik, yaitu sistem manajemen. Supaya manajemen itu mengatur segala-galanya. Bagaimana saya bertindak, bagaimana saya mengeluarkan uang, bagaimana saya melakukan perjalanan, bagaimana saya buat sistem, bagaimana saya mengatur karyawan, bagaimana saya mengatur keuangan, bagaimana saya mengatur pembelian, bagaimana saya merenovasi kantor. Ternyata begitu konsultannya datang, dia bilang, ini Pak manajemen pasar. Dia bilang sama saya, dia bilang, Bapak jangan merasa hebat karena udah punya perusahaan. Ternyata perusahaan Bapak ini manajemennya pasar. Pokoknya Bapak yang buat, Bapak yang langgar. Mana uang pribadi, mana uang perusahaan, Bapak tidak bisa bedakan. Saya ditelanjangin begitu luar biasa. Bapak tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan ini, tapi justru Bapak menggerogoti perusahaan ini. Memang Bapak yang mendirikannya, tapi Bapak tidak memberikan kontribusi yang terbaik. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Saya tanya. Karena Bapak tidak punya sistem. Sistem di surga itu ada. Enggak ada orang masuk surga hidupnya hidup seenaknya terus mati masuk surga. Ketika Tuhan datang di sini di dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia memberi
maka saudara dan saya wajib memberikan kontribusinya. Pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, berikan kontribusi kita. Contoh saudara, siapa di sini yang senang ketika melihat anaknya makan, tidur, udah masuk kamar lagi, udah? Kira-kira orang tua mana yang senang melihat orang seperti itu? Atau mungkin saudara pernah melihat ada saudaranya datang dari kampung, tinggal di rumah, terus saudara bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, kenapa? Keluarga datang saya dari Sumatera itu, dia makan, tidur, malas kerja, tidak mau ngapa-ngapain. Kalau boleh saya melihat, mungkin saya berdoa supaya 2 lagi datang di rumah saya seperti ini. Atau mungkin saudara makin emosi karena dia tidak memberikan kontribusi di rumah kita. Justru dia merusak tatanan yang sudah kita bangun. Saya punya anak 4. Ketika anak yang kedua mulai bersih-bersih, anak yang dia langsung komplain sama bapaknya, Pak, itu anakmu yang pertama masih tidur di atas, sedangkan saya masih mengerjakannya. Saya bilang, tadi malam dia sudah memberikan kontribusinya, maka hari ini kau juga memberikan kontribusimu. Saudara, ketika Tuhan datang ke dunia ini memberikan kontribusi yang terbaik bagi saudara dan saya yang tidak perlu diragukan. Jangan nanti saudara, kalau kita nggak memberikan kontribusi, maka nggak lama lagi saudara dan saya akan ditarik dari peredaran. Saya katakan begini, di dalam tubuh kita ini ada tulisan masa berlaku, before use. Saudara pernah melihat ada merek atau mungkin belanja di supermarket, makanan atau minuman, ada tulisannya situ masa berlaku? Ada. Maka hidup kita pun seperti itu, ada masa berlakunya. Cuman kita nggak tahu ditulis di mana sama Tuhan, di leher, jidat, atau di lengan, di tangan kita. Kalau nanti kita tidak memberikan kontribusi, maka Tuhan bilang tariklah dari peredaran. Wah, dia bilang dia memberikan kontribusi yang terbaik. Saya kira ini mungkin diperpanjang kontraknya. Yang tidak memberikan kontribusi, ayo putus kontrak, putus. Saudara, sebelum pandemik, karyawan saya bilang, Pak, WFH, work from home. Karyawannya cuma 6, work from home. Kantor luas. Saya bilang, kamu aja di kantor nggak memberikan kontribusi, apalagi di rumah kamu work from home. Saya bilang, kalau begitu Pak, kami berhenti. Saya bilang, ya sudah, puji Tuhan. Saya bilang berhenti, saya tidak apa-apa. Mereka keluar, mengundurkan diri. Begitu mereka pergi, 1 minggu sebelum Lebaran, mereka telepon saya, Pak, uang THR bagaimana? Wih, saya bilang juga, ini sudah hampir 2 bulan keluar minta THR. Kira-kira saya berikan apa? Gimana? Saya bilang ambil di Polres. Dia tidak memberikan kontribusi, maka saya pun tidak berhak untuk memberikan dia kontribusinya buat dia. Kira-kira mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi ada 4C. Yang pertama, kontribusi. Harus memberikan kontribusi kita yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, apa kontribusi saudara dan saya? Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari memberikan kontribusi yang terbaik di keluarga. Saudara, pandemik ini membuat kita lebih lama di rumah. Anak saya begitu saya datang, semua pakaian dan tas itu disemprot. Saya seperti anak kecil berdua dengan istri, dituntun di kamar mandi, semua apa yang kita bawa disemprot. Jangan pegang apa-apa. Saya pikir saya seperti anak-anak kecil. Anak saya nomor 2 itu lebih parno kalau masalah COVID ini.
Tapi saudara dan saya harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk Tuhan. Lewat keluarga, lewat gereja, lewat pekerjaan. Jangan pikir saudara, pelayanan itu hanya ada di gereja. Tidak. Di pekerjaan pun adalah kontribusi. Harus memberikan kontribusi yang terbaik. Saudara, nggak mungkin kita mau naik level, ditempatkan ke posisi yang terbaik, kalau kita tidak memberikan kontribusi bagi perusahaan. Maka saya yakin dan percaya, berikanlah kontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Kontribusi saya bukan berbicara tentang uang, bukan finansial, tapi saya berbicara tentang apa yang bisa dapat kita lakukan. Sekali lagi saya mau ingatkan, pelayanan itu bukan hanya ada di gereja, tapi ada di rumah tangga, ada di pekerjaan, dimanapun kita berada. Kita memiliki kontribusi atau tidak? Saudara, kalau saudara tidak melakukan kewajiban, apakah saudara dan saya akan digaji? Saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan, berikan kontribusimu yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya tidak pernah berbicara tentang uang. Dan saya bilang sama mereka, kontribusi yang terbaik ketika kau berikan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Uang itu akan mengikuti. Saudara, saya pelayanan di sebuah perusahaan. Sudah bertahun-tahun saya di situ. Tiba-tiba saudara, orang-orangnya sudah banyak yang pindah ke Jakarta, ada yang ke Papua dan segala macam. Tiba-tiba satu waktu saya sedang duduk di sebuah rumah makan, saya ditelepon. Nomor ini saya lama nggak simpan karena sudah bertahun-tahun. Dia bilang begini, Pak Epikson, shalom, ya. Apa kabar Pak? Baik. Ini siapa ya? Disebut namanya. Oh iya, bagaimana Pak? Dia bilang, berapa bulan ini kenapa saya tidak bisa tidur ya? Saya pikirin Bapak. Saya bilang, Bapak sehat? Sehat. Terus? Kenapa Pak? Saya nggak bisa tidur mikirin Bapak. Terus apa? Mau jawab, saya sehat Pak. Bapak masih pelayanan? Masih, saya bilang. Tuhan masih percayakan saya pasti pelayanan. Kenapa Pak? Saya nggak bisa tidur aja mikirin Bapak. Nama Bapak kok ada di hati saya. Padahal sudah lama kami nggak bertemu bertahun-tahun. Tapi Tuhan taruh nama saya di hati dia. Nggak lama kemudian dia bilang, Pak Epikson, boleh nggak minta nomor rekening? Jujur Bu Tuti, aduh, kalau orang minta nomor rekening saya agak gemetar. Saya gemetarnya nanti mau ditransfer berapa gitu maksud saya. Saya bilang begini, oke puji Tuhan, terima kasih, saya udah diberkati. Boleh nggak saya kasih nomor rekening gereja? Saya kasih nomor rekening gereja. Kenapa Pak? Saya mau berikan buat Bapak. Saya bilang, Bapak memberikannya ke gereja untuk Tuhan. Berikan kontribusinya untuk Tuhan. Nggak lama kemudian, berjelang 15 menit, dia bilang, saya sudah transfer. Begitu saya cek di rekening gereja, jumlahnya fantastis, yang tidak pernah saya duga. Tuhan memberikan kontribusi, maka saudara dan saya pun memberikan kontribusi yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua itu adalah komitmen. Boleh berkata dengan saya komitmen? Berjanji, janji sama Tuhan. Matius 28 dikatakan ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, dikatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan kita itu walaupun kita tidak akui dia Tuhan, dia tetap jadi Tuhan. Dia berkuasa. Sekali lagi mau saya katakan kepada saudara, walaupun kita ragu sama Tuhan, walaupun kita tidak akui dia sebagai Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan, tetap dia berkuasa. Dia dahsyat, dia akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak perlu diragukan janji Tuhan.
Kalau Tuhan bilang aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, berarti dia berjanji. Saya yakin dan percaya. Kalau Tuhan menyertai kita tahun ini lebih dahsyat. 2021, penyertaan Tuhan akan lebih dahsyat. Tapi saya yakin banyak tantangan dan rintangan yang akan lebih berat. Tapi kita jangan mundur, tetap maju. Tantangan ke depan akan lebih canggih. Apalagi dalam pelayanan akan lebih canggih. Saya pertama khotbah online, saya merasa kagum. Karena kenapa? Di depan kamera nggak ada yang diomongin, nggak ada orang. Saudara-saudara tetap bersemangat begitu khotbah. Ternyata nggak ada yang dikhotbahin. Begitu saya lakukan survei di Facebooknya kami, ya ampun, geleng-geleng kepala kita melihatnya. Dia bilang nggak banyak yang nonton ya. Saya bilang enggak Pak, kami siaran ulang saja. Maka sampai ada nyanyi berkata, lagu dunia lagi sekuler, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Dia komitmen. Dia komitmen. Boleh saya dibantu sama Pak Yombu, Bu, untuk main musik ya? Boleh Pak Yombu? Oke. Yang berikutnya saudara. Nah, kita lihat. Meskipun sudah menerima janji Tuhan, tetap kita juga tetap harus diproses agar kita memiliki hidup yang semakin kuat di dalam Dia. Proses akan semakin terus berjalan. Saudara, saya tadi duduk di gereja ini, baru duduk saya doa, tiba-tiba ada telepon sebelum ibadah mulai. Saya keluar. Saya ditelepon, Pak, nanti hari Senin ada kerjaan. Ternyata khotbah di GBI Balikpapan baru memberikan saya pekerjaan akhir tahun. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Kalau Dia berjanji beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Berarti hari ini pun Tuhan akan menyertai kita. Besok pun Tuhan akan menyertai kita. Bulan depan pun Tuhan akan menyertai kita. Tahun depan pun Tuhan akan menyertai kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Kepada Tuhan. Sebenarnya saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita buat simple saja mengikut Tuhan. Ikuti alurannya Tuhan. Ikuti saja. Enggak usah melanggar, enggak usah lawan arus sama Tuhan. Ikutin saja, kemana pun Tuhan bawa kita ikut. Karena jalannya itu saudara tidak bisa diselami, tidak bisa dipikirkan. Mungkin saudara berkata, penyakit saya tidak bisa disembuhkan.
Saya mau katakan kepada saudara, jangan pikir saudara saya tidak punya masalah. Di kaki saya sebelah kiri ini divonis dokter ada tumor. Ada kalanya kalau saya lama duduk kram dan sakit, tapi saya berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Setiap hari saya doakan seperti itu. 1 bulan yang lalu saya ditelepon oleh keluarga saya, karena saya ditahu pendeta di GBI, jadi terkenal di Sumatera. Dia bilang kalau pendeta GBI kalau berdoa dijawab langsung oleh Tuhan. Haleluya. Enggaknya tetap minta doakan sama saya. Jadi orang Batak bilang namboru saya ini sudah hampir mau mati. Dia telepon saya, "Bapak, doakan dulu saya. Kayaknya enggak lama saya akan mati. Saya doakan kau percaya. Kalau imanmu berkata kamu sembuh namboru, kau akan sembuh." Saya bilang, "Kau percaya namboru?" "Percaya." Kita berdoa dari sini. Kuasa Tuhan tidak akan membatasi. Walaupun saya di Balikpapan, di Kalimantan, namboru di Sumatera, kuasa Tuhan juga hadir di sana. Saya doakan. 1 jam lagi kemudian udah ketawa-ketawa di telepon saya. Sebelahnya kepala desa sakit hampir mati. Dipanggil dukun, dipotong kerbau. Katanya harus potong kerbau. Begitu saya doakan, tiba-tiba begitu saya doakan, saya bilang, "Ayo, siapa namanya?" Saya doain. Buka, kasih speakernya, saya doakan dalam nama Yesus. Gak lama, terus saya bilang begini, "Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Jangan percaya dengan dukun, percaya janji Tuhan." Ya dan amin. Bilang seperti itu. Iya. Dengar, dia bilang. Terus dia bilang begini, "Tapi bagaimana? Kerbaunya udah sempat dipotong." Sudah bilang, saya bilang begini, "Bagi-bagikan dagingnya." Terjadi mujizat, saudara. Bukan karena doa kita, tapi karena keyakinan kita. Kita pegang janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia kalau dia berkomitmen, berarti dia akan menepati. 2C ini saya pegang dan 4C ini saya pegang buat janji Tuhan. Modal kita di tahun depan, bahwa di tahun 2021 Tuhan memberikan kontribusinya bagi kita, maka kita pun memberikan kontribusi untuk Tuhan. Kalau Tuhan berjanji selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman, maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi berdukun, saudara, apalagi berdukun. Jangan percaya dengan dukun. Dukun itu manusia, dia pun punya masalah. Percaya kepada Tuhan. Nggak perlu tanya bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita, tapi dia pasti mampu menyembuhkan. Dia mampu memulihkan kita. Dia mampu memulihkan ke ekonomi. Dia mampu memulihkan keluarga kita. Dia mampu mengangkat kita ke level yang lebih tinggi, karena dia kuasanya dahsyat, sangat terbukti. Komitmen Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan menjalani proses itu, sehingga kita memiliki ketekunan. Kalau kita udah tekun, pasti tahan uji. Orang yang bertahan akan dapat mahkota, tapi orang yang tidak bertahan tidak akan dapat mahkota. Saudara, coba kita lihat. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan dan diri sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Komitmen buat diri sendiri. Kalau saya sudah bilang berkomitmen buat diri saya, walaupun saya bekerja, tapi saya tetap akan melayani Tuhan. Jemaat yang saya gembalakan saat ini, kami sudah 3 kali ibadah karena tempat kami kecil, sudah nggak muat. Saya tadi kami di jalan sudah wanti-wanti, ini bagaimana jemaat. Tiba-tiba tadi Ibu Gembala bilang, istri saya, bagaimana ya, itu tangkis sudah dibelikan, anak-anak bagaimana besok? Ini pergumulan berat. Jemaat itu semangat sekali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya bilang kita harus berhikmat.
maka berkomitmen buat Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, jangan pernah lagi minta pertolongan kepada manapun, apalagi kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan harta. Saya mau katakan, saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya duduk aja berdoa di sini, Tuhan berikan berkat. Berarti kalau bulan depan lagi saya dipanggil di sini, berkatnya akan lebih tambah lagi. Amin. Kalau saya diberikan berkat, berarti tempat ini akan diberikan berkat. Tuhan yang sama kok. Gak usah khawatir sama Tuhan. Kalau kita sudah merasa sedih, merasa sendiri, udah nyanyi aja. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan indah arti kehadiranmu Tuhan. Waktu bangsa Israel berjalan dari Mesir keluar menuju ke tanah Kanaan, Tuhan hadir. Siang hari ditudungi dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Ketika Tuhan tidak hadir, maka bangsa Israel mulai murtad. Saudaraku, kehadiran Tuhan, ketika Tuhan bilang Immanuel, berarti artinya kehadiran Tuhan hadir. Dia ada di setiap segi kehidupan kita, ada di langkah kita. Yang ketiga, saudara, katakan bersama saya, kompetensi. Saya mengambil sebagai seorang trainer. Saya salah satunya mengajukan dengan ijazah S1 STH, mengajukan saya supaya disertifikasi di Badan Nasional Sertifikasi Personal, BNSP namanya, dan di Kementerian Tenaga Kerja. Mereka lihat ijazah saya, dia bilang S1. Loh, Bapak ini sekolah pendeta mau ngambil kompetensi? Iya, saya pingin sebagai public speaking, apakah saya sudah lulus atau tidak. Saya ambil, dia bilang ini sesuai dengan SKNI, 5 hari saya langsung 2, dalam 1 minggu itu saya ambil sertifikasi pengakuan saya sebagai trainer dan sebagai public speaking. Dan hari terakhir saya dinyatakan lulus, saudara. Mungkin nanti ke depan akan ada pembicara-pembicara besar atau pembicara-pembicara yang ada di public speaking harus disertifikasi, memiliki kompetensi, kemampuan. Maka saudara, kita harus memiliki kemampuan. Tuhan itu memiliki kemampuan, dia punya wewenang. Tuhan mau pakai siapa saja, Tuhan. Tuhan mau dipanggil kita pun hari ini untuk pulang ke surga, itu wewenang Tuhan. Dia punya wewenang, dia punya kemampuan Tuhan. Dia punya kompeten, dia kompeten. Tuhan kita kompeten, enggak kompeten. Maka saudara, orang percaya itu harus kompeten. Bekerja pun harus kompeten. Orang kalau nggak bekerja kompeten bagaimana? Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 18. Bacaan ini saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa berarti kita ada kuasa. Berdoa bagi orang sakit sembuh. Berdoa bagi orang yang kesurupan, setan pergi. Saya punya pengalaman saudara. Saya lain kali saya nggak mau berdoa kalau ngusir setan, tutup mata, Om James, karena saya hampir ditampar sama yang saya doain. Saya pikir selama ini kalau doain orang kesurupan kita berdoa begini tutup mata gitu kan. Kalau pendeta ditonjok sama orang kesurupan rasanya sedap juga ya. Tiba-tiba kita doain orang kesurupan sudah marah, hilang konsentrasi, yang dipikirkan rasa sakit.
Pulang dari yang kita doain, kurang ajar ya. Kamu tampeleng saya tadi, saya datang ke sini bukan untuk ditampeleng, saya mendoakan kamu. Dan saya berjanji pada waktu itu, saya bilang, saya kalau mau berdoa bagi orang kesurupan, saya tidak akan pernah tutup mata. Justru saya pelototin. Dan hari Sabtu kemarin, saya doakan sebuah rumah. Ada seorang karyawan, dia dikasih perumahan, didoakan. Dia bilang, saya lebih sering saya lihat setan di sini di rumah saya. Saya bilang, kamu hebat ya. Kamu bisa lihat setan tapi lihat Tuhan nggak bisa. Terus karyawan saya ada orang Bali. Kami lagi rapat. Pintu di lantai 2 itu tiba-tiba begini-begini terus. Dia bilang begini, saya bisa lihat setan Pak. Kamu hebat. Saya bilang, kamu bisa lihat Tuhan nggak? Enggak. Oh, berarti kamu kesetanan. Bukan ketuhanan. Dia bilang saya bisa lihat setan. Aku bilang jangan percaya. Lantai 2 ini pintu, begitu pintu 1 lantai 1 dibuka, angin masuk dari bawah, dorong ke atas karena nggak ada pembuangan. Ini pintu jadi begini. Pakai logika saja, nggak usah percaya dengan setan. Dia bilang saya takut di sini Pak, di lantai 2. Saya nggak mau. Makanya saya kalau di kantor sendiri saya takut Pak. Saya bilang kamu lebih takut setan daripada takut Tuhan. Saya percaya saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang Immanuel. Masa kita ragukan itu? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Gak pernah. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Kita semua dalam Kristus menerima kuasa. Jangan takut dengan setan. Berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pergi. Keluar dalam nama Yesus. Jangan sampai bilang kalau nggak keluar saya yang pergi. Dan orang yang saya doakan rumah ini, saya bilang kalau ada kesurupan, saya selalu tanya siapa kamu, dia sebut namanya. Saya bilang kalau pendatang ilegal nggak perlu ditanya, langsung usir, nggak ada tempat bagimu di sini. Saya punya pengalaman saudara. Rumah saya yang dulu saya tempatin, tiap pagi saya temukan 5 jarum pentul di depan rumah, di depan pintu, di alas kaki. Setiap hari selama 6 hari. Istri saya waktu itu lagi hamil, anak pertama. Saya pulang kerja, kebiasaan kita orang Batak ya, kalau dapat jarum pentul itu jarum tangan itu ya, ditaruh di kalender, digantung. Saya pulang kerja, mau siap-siap melahirkan, dia pinjam popok dari orang-orang untuk dijahitnya, baru dibaikin. Saya bilang, kamu lagi ngapain? Lagi jahit. Pakai mana? Berkat yang diberikan orang itu. Nggak mungkin dong, setiap hari selama 6 hari jarum pentul ada di depan rumah. Kalau kita saudara nggak berdoa, itu bisa masuk sama kita. Tapi Tuhan bilang Immanuel, Tuhan kita kompeten untuk mengusir setan. Tuhan kita kompeten untuk menjaga kita. Kita nggak perlu ragukan kuasa Tuhan untuk menjaga dan melindungi saya. Nggak perlu. Tuhan kita itu kompeten. Tidak perlu diragukan kuasanya. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yang berikutnya, kita semua sudah diberikan kemampuan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kompetensi dalam pelayanan. Tuhan akan memberikan kita kuasa yang dahsyat untuk mengusir setan. Saya percaya saudaraku, kalau Tuhan memberikan kita hadiah besar, maka tantangannya pun besar. Kalau diberikan kita tantangan kecil, berarti hadiahnya kecil. Saya percaya saudara, tahun 2020 ini adalah tahun bagaimana kita lolos atau tidak. Kalau kita lolos, kita akan mendapat mahkota. Di tahun 2021
Yang terakhir, Tuhan akan memberikan kita namanya apa? Tuhan kita itu adalah konsisten. Tuhan yang konsisten, Dia konsekuen. Kalau Dia berjanji, Dia akan menggenapi. Tuhan kita itulah konsisten, mantap dalam bertindak, gak perlu diragukan. Dia kalau menyembuhkan penyakit tidak pernah 90%. Kalau Dia menolong kita gak pernah separuh-separuh. Tuhan pasti tolong kita sempurna. Dia akan mantapkan langkahmu. Maka pegang 4C ini saudara. Yang terakhir sebagai kesimpulannya, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Dia akan bertindak tepat waktu. Gak usah diatur Tuhan, gak usah diintervensi. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Ketika ada yang mengganggu ahli waris kerajaan sorga, maka sorga pun ikut intervensi. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku. Jadi ketika ada kedutaan besar di negara, umpamanya kedutaan besar Jepang ada di Indonesia, ini umpamanya kedutaan Indonesia atau Indonesia lah ada di sebuah negara. Ketika ada yang mengganggu ini, kita berhak membela diri karena ini adalah negara kita, walaupun ini adalah tanah negara orang lain. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika ada orang yang ganggu warga kerajaan surga, maka surga intervensi. Tuhan kita itu orang yang konsekuen. Ketika Dia bilang, aku akan tolong kamu, aku akan menyertai kamu. Yang kedua, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam menolong hidup kita. Itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Tuhan kita itu pasti menggenapi janjinya dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan bilang Immanuel, berarti Dia yang menyertai kita, Dia yang menolong kita. Kalau ada tantangan di depan, hadapi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, sudah lupa. Yang keempat, lupa-lupa ingat.